Terbukti. Dorang berbuang memang malam. Kadang dong berbuang siang, kadang sekali dong berbuang siang. Jadi bau busuk sekali memang berpengaruh. Iya busuk sekali kesiang. Jaga tatang sampai di dalam kamar. Kung lain kali kalau dorong sudah buang itu adik-adik semua muntah no. Mas sekarang ini memang rusak. Gagal 2 kali panen. Hari ini LBH Manado kembali bersama-sama dengan Solidaritas Tanjung Merah Pemanggil. Kami berdiskusi terkait limbah perusahaan yang sampai saat ini terus merusak lingkungan hidup, bahkan mengancam hak hidup masyarakat. Beberapa warga mengajak saya untuk melihat aktivitas pembuangan limbah PT Futai yang sampai hari ini meresahkan warga masyarakat Kelurahan Tanjung Merah, Kota Bitung. Mereka menuturkan aktivitas ini dilakukan hampir tiap tengah malam di saat masyarakat mulai beristirahat. Cuma dekat sini, Dang? Iya, yang tarik. Oh. Iya, dong sepele mati di jalan sebelah situ. Jadi, terong ambil bukti ini so baputar kesian. Terbukti. Dorang berbuang memang malam. Kadang dong berbuang siang, kadang sekali dong berbuang siang. Lebih banyak malam. Kondi atas jam-jam 11 no begini. Jelas saja, ketika kami tiba di sungai tempat mereka membuang limbah, saya pun merasakan bau yang belum pernah tercium sebelumnya. Rasanya ingin muntah ketika berada di pinggir sungai ini. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, PT Futai Sulawesi Utara kini melanggar hak warga Tanjung Merah. Proses pengolahan limbah yang kacau berdampak pada hak warga dalam mengakses lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini sengaja dibuang melewati jalur sungai, sehingga mengakibatkan banyak tanaman sayur petani gagal panen. Ikan-ikan air tawar mati, dan kini warga Tanjung Merah harus menerima kenyataan hidup berdampingan dengan bau busuk akibat limbah produksi. Lokasi PT Futai berdekatan dengan SMP Negeri 18 Tanjung Merah. Akibat dari pengolahan limbah yang amburadul, udara telah tercemar dan berdampak hingga ke siswa yang harusnya beraktivitas dengan berfokus pada proses belajar, tetapi malah ditemani bau busuk akibat limbah yang sengaja dibuang. Bahkan banyak siswa mengeluh pusing, tidak fokus dalam belajar. Kalau bau ya tentu mengganggu. Kalau dalam arti sekarang di bau ini kan kalau cuma sekitar ini, tapi ini seluas toh, jadi bau busuk sekali memang berpengaruh. Kalau yang orang rasakan ketika orang mau mengajar, berikan materi atau di dalam kelas, anak-anak pasti akan, aduh bau bu, busuk bu, pasti orang kan langsung mau bikin tugas. Anak-anak nggak akan mau baking karena terganggu dan DP bau sekali dah. Itu bau bukan cuma bau biasa, memang terasa no DP bau busuk, memang kayak rupa ada apa bagaimana. Orang berhenti no, berhenti dan saya bikin tugas keluar dari kelas. Jadi keluar dari kelas rupa kayak jauh dari sana ke 9, orang harus ke sini ke titik wifi saja supaya anak-anak bikin tugas ada internet, supaya orang dan yang tidak mau terganggu dengan itu bau busuk begitu. Tapi solusi mesti kasih keluar karena anak-anak tidak bisa akan mau bikin tugas. Sejak orang ini produksi ini mulai tahun lalu. Tahun lalu. Jadi sudah sejak tahun lalu itu sekolah semua merasakan itu. Iya. Iya. Kalau mau bilang anak-anak juga belum mengeluh soal itu, cuma ada yang terompe guru. Yang kalau guru dia bilang no kalau
kan dia kan penyakit sesak, ada asma. Jadi harus mau kemari ke lab sini. Karena dia takut dan DP asma itu mau kambuh. Kalau dia iyo. Kalau anak-anak kan dorang maksudnya dorang keluar tuh, dorang cari dan bagaimana ada DP cara. Kalau rupa ibu guru itu kan dia ada penyakit. Jadi dia mesti keluar. Tanya ke apa? Suruh sesak kita pikir dada, sakit kepala. Karena kan orang guru-guru kalau duduk di situ mata sakit kepala busuk, orang lari dari situ mesti. Karena dinas juga tidak pernah tahu, kata orang tidak pernah beritahukan ke dinas. Iya. Nanti ketika ada datang ini, maka orang rasa terbantu. Itu bagus karena orang mau kasih tahu apa tentang ini. Jadi ada upaya dari masyarakat sini yang lalu itu dah yang bikin video sampai orang bilang oh iya kalau begitu sangat membantu sekali. Iya pakai busuk bawa pakai masker, tapi kan kalau ini memang busuk sekali lagi, bukan kayak lalu. Memang ini pedis busuk bagaimana selain busuk. Ini perusahaan ini dia tidak merasa dong bahwa ada terganggu yang orang rasakan. Malah orang kayak lebih hari-hari lebih produksi. Karena orang nggak tahu ini orang ini soal alami ini semua rasa sakit dengan ini bau busuk ini. Jadi mana kalau orang mau rasakan dan kalau boleh ada jalan terbaik lah supaya kau tuh orang yang tidak akan mau ciong ini bau busuk ini supaya anak-anakku tuh bagus orang mau belajar. Karena sayang kan sekarang orang tidak bisa mau prediksi DP akan terjadi DP dampak, tapi kayak berapa tahun atau ini kayak itu sesak orang penyakit sesak napas karena diakibatkan ini bau ini Mengganggu sekali. Nah, saat orang belajar di bau masuk di kelas baru memang tatu tuh di ruangan memang tercium sekali. Nah, tolong suruh minta keluar dulu sedikit atau suruh pulang begitu. Usai dari sekolah, kami pun menyusuri jalur pembuangan limbah yang muaranya di pantai tak jauh dari pemukiman warga. Dalam perjalanan ini, seorang ibu menjelaskan bahwa anaknya yang masih bayi tidak bisa beristirahat karena bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan beberapa kali anak bayi mereka mengalami muntah. Yo busuk sekali kesiang, jaga tatang sampai di dalam kamar. Kung lain kali kalau dorong suba buang tuh adik-adik semua muntah no. Ada berapa adik sini? Di sini ada 2 bayi, 1 balita. Ya, dorang udah sampai apa yang dorang rasa? Ada apa sakit atau enggak? Iyo babatuk sampai tuh orang dewasa. Kalau saudari baca yang bubu limbah itu rupa sama dengan sakit kepala, mata bapedis, kung sakit dan di leher, mau makan setengah mati. Mau tidur apa lagi? Biasanya kalau yang busuk sekali itu tengah malam diambil siang. Itu busuk sekali DP air berwarna, ada kadang warna hitam, kadang warna abu-abu. Ada DP busa-busa begitu no. Terus menyusuri pinggiran sungai, kami tiba di titik perkebunan warga yang membudidayakan sayur kangkung. Hengki adalah seorang warga yang menggantungkan hidupnya dalam usaha menjual sayur. Tetapi sudah 2 kali berturut-turut dia gagal panen akibat limbah racun yang masuk ke tanamannya. Ini kangkung saya ini sebelum berambah produksi memang sudah ada kangkung. Gua usaha yang sampai jadi 4 tahun lebih. Sampai sekarang ini. Cuma sekarang ini memang rusak. Gagal 2 kali panen. Biasanya 7 kotak saya punya lahan ini kangkung ini. Dia panen kalau panen 1 kali 7 kotak ini sampai 80 bal. Kali 1 bal, lain kali 110. Iya. Ini sudah 2 kali itu panen itu dia soalnya tak panen. Itu 80 itu. Sungguh, pantai ini sangat mengerikan. Keindahan ini telah tercemar akibat limbah yang sengaja dibuang sampai ke bibir pantai.
Alam ciptaan Sang Kuasa kini telah rusak. Dari postingan warga di media sosial, ikan-ikan air tawar memang sampai mati. Jelas tak ada lagi ikan yang mau mendekati pantai yang telah tercemar. Jika demikian, pendapatan nelayan akan mengalami hambatan, apalagi mereka menggantungkan keberlangsungan kehidupan sehari-hari dari laut. Seperti model sama di lahan saya. Pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Futai ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara dalam pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk bertanggung jawab melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memuat unsur hak asasi manusia. Artinya persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri. Ada unsur hak asasi manusia di dalamnya. Bila terjadi pelanggaran hak konstitusional dalam pasal 28, maka ini menjadi persoalan hak asasi manusia, dan persoalan hak asasi manusia adalah persoalan seluruh bangsa. Orang harapan carilah solusi yang terbaik supaya untuk pemilik perusahaan ini tidak dirugikan, dan juga kami sekolah tidak berdampak hanya mencium bau yang ada DP jalan keluar untuk limbah itu, supaya dibuat DP jalur yang bagaimana supaya tidak akan menjadi pencemaran. Ini pencemaran kok bau busuk ini mengakibatkan, kalau cuma mau cium DP bau busuk oke, tapi kalau berakibat dampak sampai mau sakit untuk tahun berikut atau hari-hari yang ke depannya, pasti akan berakibat buat orang pediri untuk kesehatan terganggu. Harapan saya kiranya perusahaan itu bisa diberhentikan sejenak agar kami bisa belajar dengan baik, yang DP bau-baunya turun tercium. Bukan cuma, maksudnya bukan mau asal-asal mau kasih masuk pengeluhan kalau tidak ada tanpa bukti. Karena ini ada tanpa bukti di lahan kangkung, begitu juga di sungai sampai tembusan ke air masin. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah satu keharusan bagi warga, apalagi dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar. Sebelumnya sudah beberapa agenda mediasi dengan pihak PT Futai, tetapi tidak kemudian mendapatkan harapan sesuai keinginan warga. Bahkan aspirasi warga telah dibawa hingga rapat dengar pendapat dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. Namun, hingga kini belum ada hasil yang benar-benar mewakili kepentingan warga. Negara harus hadir di Kelurahan Tanjung Merah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi warganya. Keberhasilan generasi penerus bangsa muncul tak kala mereka mendapat didikan sejak dini. Jika proses pendidikan mengalami hambatan akibat ulah para perusak lingkungan ini, negara harus bertanggung jawab atas gagalnya sistem pendidikan yang ada di tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.